Halo, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Video kali ini kita bakal bahas soal double cleansing khususnya untuk kulit yang berjerawat. Nah, tapi mohon maaf banget nih guys sebelumnya kalau kalian dengar suaraku kok agak bindeng-bindeng gitu ya, karena beberapa hari ini badan aku tuh lagi kurang fit, tapi sekarang udah mendingan kok guys. Jadi mari kita sharing-sharing soal skincare lagi ya guys. Oke, jadi buat yang belum tahu nih, double cleansing itu adalah teknik membersihkan muka 2 step, dan umumnya step pertama ini pakai oil base dulu, jadi yang berbahan dasar minyak dulu gitu ya untuk ngangkat kotorannya, dan baru yang kedua ini stepnya pakai sabun cuci muka. Tujuannya biar kotoran di wajah kayak sisa make up, sisa sunscreen, debu, polusi, dan kotoran membandel lainnya itu bisa terangkat lebih maksimal dari kulit wajah. Nah, dalam membersihkan ini untuk kulit wajah yang berjerawat itu perlu perhatian yang khusus guys. Biasanya mereka itu perlu pakai produk yang ada anti-inflamasi sama anti-acne-nya, jadi nggak bisa pakai sembarangan produk gitu ya. Aku juga berkaca dari pengalaman aku baru-baru ini guys. Jadi di awal April ini tiba-tiba mukaku tuh muncul banyak banget beruntusan, khususnya di jidat sama di area pipi juga ada. Yang salah satu penyebabnya adalah karena mungkin aku tuh kurang bersih dalam menghapus makeup, plus ditambah lagi tiba-tiba badan aku drop, kurang fit ya badannya, akhirnya harus pakai masker, dan itu pakai maskernya lama guys. Biasanya sih 12 jam lebih. Alhasil kan bisa memperburuk jerawat atau beruntusan yang ada di area pipi juga. Nah, buat langkah awal akhirnya aku tukar dulu tuh produk pembersih wajah aku ke yang lebih aman untuk jerawat yang ada anti-inflamasi sama anti-acne-nya. Kalau aku sih biasanya pakai 2 produk dari Omniskin, mulai dari cleansing balmnya sampai foaming washnya juga, yang ternyata berdua ini membantu banget dalam proses meredakan beruntusan aku. Dan tenang aja, keduanya juga aman untuk jerawat sampai kulit sensitif guys. Kedua produk ini aman dipakai dari usia 12 tahun dan aman juga loh buat Bumil sama Busui. Dan tenang aja, produk ini tentunya udah terdaftar di BPOM. Oke, kita kenalan dulu yuk sama cleansing balmnya. Nama lengkapnya adalah Omniskin Melt Away Cleansing Balm. Aku sendiri pilih yang varian Lavender Calm yang diperkaya sama French Lavender Oil yang gak cuman bikin relax guys, tapi juga punya manfaat untuk jerawat karena mengandung anti-inflamasi. Klaimnya produk ini bisa menghapus makeup waterproof, membersihkan pori, sampai mengurangi blackhead juga guys. Hadir dengan box yang cantik banget dan informatif. Kemudian kalau dibuka ada kemasan produknya nih yang punya tutup di bagian atas, yang kalau kita buka kita bakal dapat spatula untuk ambil produknya seperti ini. Kemudian untuk buka bagian isinya tinggal diputer aja bagian tengahnya dan angkat pelindung plastiknya. Warna balmnya ungu yang cantik banget, dan produk ini nggak ada kandungan alkohol sama parfumnya loh guys, tapi wanginya tetap enak berkat French Lavender Oilnya. Waktu dikenain di kulit, balmnya ini jadi gampang melting dan teksturnya itu bener-bener soft banget tanpa ada buliran scrubnya. Segala macam kotoran membandel nih, termasuk makeup waterproof pun luntur say. Dibilasnya pun juga super gampang. Ngaplikasinya itu nggak perlu lama-lama guys. Kalau makeup sama kotoran di wajahnya udah lumer, langsung aja basahin sama air sampai balmnya itu berubah jadi kayak susu, dan setelah itu tinggal dibilas deh. Nah, untuk ngebilasnya pun cukup pakai air biasa aja guys, nggak kudu pakai air hangat gitu, pokoknya anti ribet deh. Kalau udah selesai pakai cleansing balm, sekarang saatnya untuk pakai Omniskin Cica BHA Amino Acid Foaming Wash. Sabun muka ini nggak cuma bermanfaat untuk membersihkan kulit guys, tapi dia juga bisa melindungi dari bakteri jerawat, mengontrol minyak berlebih, dan mencegah iritasi. Kandungan utamanya adalah Cica alias Centella asiatica dan BHA. Tapi unik nih guys, karena BHA-nya pakai teknologi time release BHA dalam bentuk salicylic acid yang terlapisi dalam kapsul-kapsul ukuran mikro. Sehingga salicylic acid-nya nanti akan dilepas perlahan di kulit dan bisa memberikan perlindungan anti jerawat dalam hitungan jam guys. Keren ya. Nah, selain itu ada kandungan snail extract untuk bantu perbaiki jaringan kulit yang rusak. Terus ada volcanic ash yang oke buat bersihin pori, dan ada hexamidin diisothione untuk melindungi dari bakteri jerawat.
Sesuai dengan namanya, ini adalah sabun cuci muka dengan tekstur foam atau busa. Tapi ada hal yang perlu diingat juga nih guys. Jadi sebelum keluarin isinya, pastiin udah di-shake terlebih dahulu dan anjurannya ini sudah tertulis kok di kemasannya. Baru kemudian tinggal pencet aja deh pumpnya buat keluarin busanya. Busanya ini termasuk tipikal busa yang super lembut, jadi pas dipakai di muka itu kerasa nyaman banget. Dan tenang aja guys, nggak semua sabun muka yang busanya banyak itu efeknya jelek ke kulit. Malah sekarang itu teknologi skincare udah canggih banget, bisa bikin sabun muka yang busanya melimpah tapi tetap lembut di kulit. Salah satunya adalah sabun mukanya Omniskin ini. Apalagi sabun ini diformulasikan dengan mild keratolitik dan tanpa SLS, sehingga nggak bikin kulit kering plus nggak bikin kusam juga setelah sabunnya dibilas. Nah, walaupun produk ini ditujukan untuk kulit berminyak, berjerawat, dan sensitif, tapi tetap bisa kok dipakai di semua jenis kulit, termasuk kulit normal cenderung kering kayak aku. Menurut info di kemasannya, sabun ini bisa dipakai sekitar 2 pump untuk satu wajah, biar kita itu dapat dosis yang tepat. Kemudian diaplikasikan lembut dengan gerakan melingkar minimal 3 detik untuk kondisi jerawat ringan atau sekedar wajah yang berminyak aja guys. Namun kalau jerawatnya itu lebih parah, kamu bisa tambahin beberapa detik lagi, jadi bisa disesuaikan gitu ya. Waktu dipakai sabun ini nggak bikin sensasi aneh-aneh di kulit ataupun di jerawat. Yang aku rasain sih cuman busa yang lembut itu tadi. Setelah dibilas beneran nggak bikin kulit kering sama sekali, dan menurut aku ini bisa jadi opsi pembersih wajah untuk masalah kulit dry acne juga nih guys. Foaming wash ini aman digunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi jangan lupa ya, karena ada BHA-nya, usahakan selalu gunakan sunscreen di pagi hari ya beb. Selain itu, menurut kemasannya juga, jangan digunakan bersamaan dengan perawatan peeling atau yang bersifat pengelupasan atau eksfoliasi kayak retinoids, AHA, dan lain-lain, karena takutnya bisa over exfoliate. Jadi kalau kamu ada plan mau pakai exfoliating serum atau yang sejenisnya, mending liburin dulu nih pakai foaming wash ini. Jujur ya, aku lagi-lagi suka banget sama informatifnya produk ini. Cara penggunaan sampai notesnya itu dicantumin detail sehingga kita nggak mungkin salah pakainya. Good job Omniskin. Nah, selama beruntusan hebat ini, produk khusus jerawat yang aku pakai itu cuman pembersih wajah dari Omniskin ini doang. Untuk toner, serum, pelembab, obat total jerawat itu nggak aku pakai guys, karena kebetulan kali ini mereka mental semua di beruntusan aku. Yang biasanya ngefek, kali ini mental gitu. Aku pun heran. Jadi ya udah, aku balik lagi ke basic skincare untuk melembabkan dan pembersih mukanya doang nih yang khusus untuk jerawat. Dan jujur setelah double cleansing pakai kedua produk dari Omniskin ini, bersihin area wajah yang berjerawat itu jadi nggak takut guys, jadi lebih aman gitu, karena memang diformulasikan bisa dipakai di kulit yang berjerawat dan hasilnya itu memang bersih optimal gitu, bisa mengangkat sisa-sisa minyak, kotoran, dan lain-lain, itu lebih optimal. Apalagi sih foaming washnya ini nggak cuman bisa membersihkan wajah, tapi bisa sekaligus merawat area yang berjerawatnya itu tadi, karena ada time release BHA-nya ya guys ya. Hebat banget sih teknologinya, dan menurut aku itu jadi nggak berlebihan gitu untuk mengobati area yang berjerawatnya, jadi lebih aman juga untuk kulit yang lagi rewel kayak aku ini. Yang paling aku rasain setelah rajin bersihin muka pakai dua produk Omniskin ini adalah aku tuh jadi jarang banget punya komedo, dan daerah sekitar hidung itu kerasa halus banget. Biasanya kalau kulit kalian cenderung kering kayak aku, area sekitar hidung sini tuh kayak kerasa ada kulit yang terangkat terus kayak tajam-tajam gitu nggak sih guys? Nah, pas aku pakai produk ini beberapa hari, itu area yang tajam-tajamnya itu kayak lepas sendiri gitu, jadi tinggal diseret dan mereka langsung terangkat dong di jari itu. Bener-bener wow banget, yang biasanya nggak bisa lepas, yang kalau dipencet susah, nggak bisa banget dipencet atau apapun itu, kali ini bisa lepas dengan sendirinya, dan aku kayak wow. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah pori-pori, aku rasa kalian harus coba dua pembersih wajah dari Omniskin ini guys. The Boom. Untuk kondisi beruntusan terkini, sekarang itu masih ada, cuman beberapa itu udah ada yang kering, udah ada juga isinya yang keluar dengan sendirinya. Jadi beruntusan aku tuh bukan cuman beruntusan yang kulitnya bendol-bendol kecil gitu, enggak. Tapi ini bener-bener yang kayak ada isinya kayak whitehead gitu loh guys. Jadi emang penanganannya itu perlu waktu yang lebih lama lagi untuk bisa pulih total. Jadi aku bakal tetap melanjutkan dua produk ini dan basic skincareku dulu sih. Oke, dari tadi udah ngomongin kelebihannya nih guys.
gimana kalau kita sekarang ngomongin kekurangannya. Sebenarnya kekurangannya itu minim guys, apalagi si cleansing balmnya ini, dia itu enak banget dipakai, dia efektif juga ngangkat kotoran membandel dan waterproof, dibilasnya juga gampang banget. Cuman mungkin harus diperhatiin, nggak semua kulit bisa cocok sama natural oil. Kalau di sini ada French lavender oil, jadi kalau kalian mau cobain, kalian harus pastiin dulu kulit kalian itu nggak ada reaksi alergi atau sensitif terhadap si lavender oilnya ya. Kalau kekurangan dari foaming washnya ini paling takut lupa di shake aja sih guys sebelum ngeluarin isinya. Tapi overall kedua produk dari Omniskin ini recommended dan harganya juga cukup terjangkau, 89 ribuan aja dengan isi yang lumayan banyak, jadi pasti bakal cukup awet nih guys. Oke, segini aja video sharing dan reviewnya. Nanti kalau ada perkembangan lagi terkait beruntusan aku bakal update lagi di video yang lainnya ya. Dan jangan lupa kalau kalian udah pernah cobain produk dari Omniskin juga, sharing dong pengalamannya di kolom komentar biar bermanfaat bagi yang baca komentar kamu. Thank you ya udah nontonin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!